Nah, amal kita nih terkadang yang bisa membedakan adalah niat. Adat dengan ibadat itu niat. Niat yang membedakan. Ada orang datang ke masjid, ada karena kebiasaan, ada. Datang ke masjid, ngapa ke masjid? Daripada di luar panas susah. Mau di masjid ada AC, baca berangin. Kalau niatnya hanya duduk di masjid untuk ngadem ke diri, tidak dapat pahala. Tapi kalau niat duduk di masjid, aku mau iktikaf di rumah Allah, aku mau baca Quran, ada ceramah, aku mau dengarkan ceramah, melakukan kebaikan-kebaikan niatnya, duduknya sama. Ada orang duduk sejam, satunya sejam juga, tapi niatnya berbeda. Semakin banyak niatnya, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, semakin banyak niat seseorang, maka akan semakin banyak pula pahalanya. Kita yang datang di masjid ini, niatnya beda-beda. Ada yang niatnya satu, ada yang niatnya dua, ada yang niatnya 5, ada niatnya 10. Niat kita harus pandai-pandai kita menaruh niat itu. Karena adat dengan ibadat itu bisa dibedakan dengan niat. Masya Allah. Makanya kita jaga kesempatan dari Allah, bukan hanya sekadar adat aja, kebiasaan aja, tapi benar-benar setiap aktivitas kita ada nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Maka ini datang dalam kebaikan, maka kita tingkatkan puasa kita. Masya Allah. Jaga betul dari segala hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Masya Allah. Jaga dari maksiat, jaga dari dosa, jaga hati. Masya Allah. Jaga semuanya. Maka kata para ulama, puasa itu bukan hanya jaga perut, tapi juga jaga hati. Jaga hati kita. Jangan ada ghibah, jangan ada namimah, jangan ada hasad, jangan ada iri, jangan ada dengki, jangan ada sum'ah, jangan ada sombong, jangan ada. Ini penyakit-penyakit hati lebih berbahaya daripada penyakit jasad. Masa ibadah kita bisa hilang, bisa habis pahalanya gara-gara penyakit hati. Maka hati-hati betul. Saat diri mulai merasa lebih baik, saat kita merasa memiliki jasa, saat kita merasa unggul dari yang lainnya, saat kita merasa lebih soleh, saat merasa kita lebih banyak ibadah, la taghtar, jangan tertipu. Jangan tertipu dengan banyak ibadah. La taghtar bimakani saleh, jangan tertipu dengan tempat yang baik. La taghtar biliqa'i saleh, jangan tertipu dengan banyak ketemu orang soleh. La taghtar bi amali saleh, jangan tertipu. Kita semua jadi orang baik itu bagus, tapi merasa baik itu tidak bagus. Kadang merasa ini yang bahaya. Merasa baik, oh aku zat di masjid ini sekian tahun, Masya Allah, aku sedekah, akulah yang paling berjasa. Na'udzubillah. Ijabul mar'i binafsi, ada ujub, bangga diri. Masya Allah. Yang ibadah saja tidak boleh merasa bangga, tidak boleh merasa sombong. Habis iblis ahli ibadah, itu harus kita ingat. Bukan iblis sudah ibadah 185.000 tahun. Ibadahnya dalam riwayat tidak ada sejengkal langit itu kecuali pernah dijadikan tempat sujud iblis. Saking luar biasa ibadahnya. Tapi terlaknat gara-gara satu kesombongan di hati. Hati-hati dengan apa yang kita miliki, jangan merasa memiliki. Jangan merasa kita tinggi dari yang lain. Nah, hati-hati, ini kondisi menjaga hati. Maka puasa ini jaga hati kita. Jangan pernah merendahkan orang, jangan pernah menghinakan orang, jangan merasa lebih baik dari orang lain. Dengan ibadah, dengan dunia, dengan apapun, jangan pernah. Masya Allah. Maka bersihkan. Maka hati-hati. Sangat rawan sekali hati kita terjangkit penyakit hati. Ada kibir, sombong, naudzubillah, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Hati-hati. Dari siapapun kebenaran itu terima, ambil, karena tanda bahwa hati kita tidak ada sedikit pun kesombongan. Masya Allah. Tapi kalau mulai hati kita tidak menerima kebaikan, itulah kesombongan sesungguhnya. Masya Allah. Maka kata para ulama, arba'atun, ada 4 tipe orang mahrumuna minal maghfirati fi Ramadan. Orang-orang yang terhalang dari ampunan Allah di bulan Ramadan. Ini syahrul maghfirah, bulan ampunan, mawasimut ta'at, musim ketaatan. Tapi ada orang-orang yang terhalang dari ampunan Allah. Na'udzubillah.
Maka kita harus benar-benar jaga. Jangan sampai kita tertutup dari ampunan Allah. Kalau wadah cangkir tuh, kalau tertutup, dituang air sebanyak apapun, tidak akan masuk ke dalamnya. Ada penutupnya. Maka ini harus kita bersihkan. Apa yang pertama? Aku liwalidayya, durhaka dengan orang tua. Masya Allah, hati-hati. Jadi Ramadan jangan sampai kita melakukan hal-hal yang membuat hati orang tua bersedih, membuat hati orang tua menangis, membuat hati orang tua gundah. Mungkin mereka khawatir gara-gara kita. Aku liwalidayya, jangan sampai kita durhaka dengan orang tua. Masya Allah. Yang masih hidup maka minta maaf. 3 yang harus kita cari dari orang tua kita. Pertama adalah ridho orang tua. Yang harus kita cari ridho orang tua. Yang masih hidup, ridhoi aku anakmu. Minta ridho. Yang kedua, minta maaf orang tua. Minta maaf ya, maafkan, pasti banyak salah. Kita dengan orang tua pasti banyak salah. Sadar tak sadar, sengaja tak sengaja, kita ni banyak salah. Yang ngambil duit di dompet emak kita, gitulah itu laku. Masya Allah, mana ke pasar bingung, mana duit sini? Yang nyingit ke kunci motor, macam-macam lah. Kita gawi kita. Dosa kita dengan orang tua baik, minta maaf dengan orang tua. Jangan nanti nunggu lebaran. Masya Allah, mau lebaran kadang kita basa-basi aja. Innal aidin mak ya. Itu nanti hanya ketemu aja, tapi setiap hari kalau bisa kita minta maaf dengan orang tua. Yang ketiga yang harus kita cari dari orang tua adalah doa orang tua. Yang masih hidup cari doa orang tua. Masya Allah. Yang sudah meninggal dunia, jangan pernah lupakan orang tua dalam doa-doa kita. Habis sholat, doakan orang tua kita. Jangan sampai lupa kita. Maka Nabi pernah didatangi sahabat. Ya Rasulullah, ya, ayu doa'u asma'. Kapan doa itu paling cepat didengar Allah? Jadi sahabat ini bertanya, Abu Umamah Al-Bahili bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kapan doa itu cepat dijawab Allah? Maka dijawab Nabi 2. Qala jawful lailil akhir wa duburi shalawatil maktubah. Jadi ini 2 tempat doa kita cepat diijabah Allah. Pertama, fi jawfil lail, di pertengahan malam terakhir. Jawfil lail akhir. Jadi sepertiga malam terakhir. Jadi malam itu dibagi 3. Pertama, dari mulai sholat isya sampai jam 10, jam 11. Itu sepertiga malam pertama. Habis isya sekitar jam 9 sampai jam 11. Sepertiga malam kedua, dari jam 11 sampai jam 2. Di sepertiga malam kedua. Sepertiga malam ketiga, dari jam 2 sampai menjelang azan subuh. Di sepertiga terakhir, di waktu itu doa kita cepat diijabah Allah Subhanahu wa taala. Doa. Maka ditanya, ada seorang ustaz ditanya, kenapa doa malam itu cepat diijabah Allah? Apa jawab ustaz tadi? Karena malam tidak banyak wong antri. Itu. Jadi kalau kita doa malam cepat, kenapa? Tidak kata yang lain. Kita itulah yang berdoa. Jadi kalau pengen cepat malam berdoa. Kalau siang banyak kita berdoa kalau ngantri doa kita nih. Ya kalau ngisi lah, ngisi BBM umpamanya. Kalau siang hari rame, apalagi jam-jam orang keluar, masuk rame. Tapi kalau malam ngisi bensin jam 2 umpamanya, sepi. Teko yang nyago lagi hidup. Datang mamang, no, ada ngisi malam ini. Masa begitu doa kita cepat diijabah Allah, bangun malam. Makanya kesempatan kita di bulan puasa ini kita bangun sebelum sahur. Wa minal ashari yastaghfirun. Sebelum sahur kita bangun sejenak berdoa kepada Allah. Jangan lupa angkat tangan doa. Waktu mustajab sebelum masuk waktu sahur. Masya Allah. Yang kedua, wa dubur salawatil maktubat. Setelah selesai sholat 5 waktu. Jadi setelah selesai sholat, sayang kalau tidak kita pakai doa. Waktu itu akan hilang, waktu itu akan lenyap. Habis sholat tuh manfaatkan doa. Kata para ulama, maksudnya gila qabla taslim, sebelum salam. Maksudnya di dalam sholat kita sebelum salam.
Itu pendapat pertama. Yang kedua mengatakan wakila ay ba'da taslim, setelah salam. Jadi habis sholat sayang kalau tidak kita pakai doa. Kita habis sholat duduk saja, itu sudah dapat ampunan Allah, rahmat Allah karena doa malaikat-malaikatnya Allah. Kita duduk nih di masjid nih, jangan anggap remeh. Apa dia Ustaz duduk habis sholat? Selama kita masih duduk di tempat sholat, maka selama itu pula malaikat masih mendoakan kita. Faman kana katsira dzunub, siapa yang merasa banyak dosa, wa arada ayyuhatallahu bil khataya, dan pingin dosa-dosanya dihapuskan Allah, bi ghairi ta'ab, tanpa capek, tanpa letih, tanpa susah, tanpa payah, maka fal yaghtanim mulazamata fil musalla ba'da shalah. Hendaknya dia memperbanyak duduk di tempat sholat setelah sholat. Jadi habis sholat tuh jangan langsung hilang ujung melembang, jangan langsung menculat, jangan langsung pergi. Kenapa? Karena setelah sholat ada malaikat yang mendoakan kita. Jangan cugai malaikat ujung melembang. Malaikat baru ingin berdoa. Apa doanya? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni hambamu yang masih duduk di tempat sholat. Ya Allah, sayangi hambamu yang masih duduk di tempat sholat. Doa dari malaikatnya Allah. Ini doa malaikat. Kalau doa kita belum tentu diijabah Allah, tapi kalau malaikat yang berdoa itu pasti cepat diijabah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi habis sholat sayang kalau langsung hilang. Jangan ke malaikat, kadang kawan sebelah lagi bingung, ingawong assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, baru noleh ke kiri, yang kanan lah hilang. Aduh wong perasaan jin itu. Apa kosong nih? Jangan-jangan jin sholat jin. Maka duduklah sejenak aja, tak lama kita duduk di masjid, tak lama, masya Allah. Kecuali ada orang-orang memang lama duduk di masjid, ya, biasanya ada yang terkunci, ada yang ketiduran. Walhasil, jadi sebentar duduk aja di tempat sholat, maka itu jadi cara Allah berikan ampunan kepada kita melalui doa para malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka doa habis sholat, munajat kepada Allah, terkhusus doakan orang tua kita. Saat kita peduli dengan orang tua kita, selalu mendoakan orang tua kita, maka saat kita meninggal, anak kita pun akan peduli mendoakan kita. Jangan harap anak kita akan doakan kita kalau kita saat hidup tidak pernah doakan orang tua kita. Itu kata Nabi, kama tadin tudan. Sebagaimana kita memperlakukan orang, begitupun pula kita akan diperlakukan orang. Maka kalau pengen kita didoakan orang, doakan orang. Maka habis sholat itu doa untuk berjamaah, jangan hanya untuk sendirian. Jangan cemikian aja melembang. Doa anak dewean tu lah, ya Allah ampuni aku ya Allah. Tetangga aku jangan ya Allah, jangan. Ajak galau-galau. Rabbi firli wali walidayya wali jami'il mu'minina wal, semua kaum mukminin kita ajak. Dan kalau ada orang berdoa, diaminkan. Sama-sama diaminkan. Kenapa? Saat yang berdoa dan yang mengaminkan, doa-doanya sama-sama diijabah Allah. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ketika Nabi Musa berdoa dan Nabi Harun mengaminkan, qad ujibat da'watukuma, kami ijabah doa keduanya, kata Allah. Yang berdoa Nabi Musa, yang mengaminkan Nabi Harun. Satu yang berdoa, yang di belakang ngaminkan, dua-duanya diijabah oleh Allah. Maka ini jangan sungkan ngamin ke doa orang. Kalau ada orang doa amin, ya Allah kabulkan doa dia, ya Allah doakan yang baik untuk dia, maka kita pun akan dapat kebaikan yang sama. Amin ya rabbal alamin. Kadang kita sungkan, ada orang ditanya, kenapa tidak galak ngaminkan doa dia? Iya Ustaz, lain doa dia dengan doaku tuh. Maksudnya, iya Ustaz, dia tuh jualan bakso, aku jualan es krim. Dia tuh minta hujan, kelebu aku nih. Itu maksudnya hujan rahmat, bukan hujan banyu. Itu Lembang ini, tidak usah diminta hujan ini. Datang deh, masuk rumah kadang banyu tuh. Masya Allah. Apa artinya? Minta rahmat, hujan rahmat. Maka jangan sampai kita terhalang. Habis sholat, jangan lupa berdoa. Doa untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Yang ketiga, wal musyahid, orang yang fi qalbihi syahna, ada kebencian di hati. Naudzubillah, benci dengan seseorang.
Hati-hati, hilangkan betul. Jangan sampai ada benci di hati kita dengan siapapun. Kita dibenci orang tidak berbahaya, tapi saat kita membenci orang itu yang berbahaya. Terhalang dari rahmat Allah. Na'udzubillah, sayang Ramadan Allah curahkan ampunannya. Jangan sampai kita terhalang gara-gara hati kita ada kebencian dengan sesama, kebencian dengan kelompok, kebencian dengan individu, kebencian dengan orang. Na'udzubillah min dzalik. Yang kelima adalah wal mudminul khamar. Na'udzubillah. Nasallahu wal afiyah, pecandu. Masya Allah, pecandu narkoba, minuman keras. Na'udzubillah min dzalik. Maka terhalang dia. Maka kita semua jaga, jangan sampai ini semua hati kita benar-benar harus kita bersihkan. Mudah-mudahan puasa kita sempurna dan kita dapat pahala yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini target kita pertama adalah menyempurnakan puasa. Kita sudah puasa. Kalau ditanya puasa, alhamdulillah Ustaz, dari TK aku puasa nih. Tapi puasa kita tahu kualitasnya. Ada yang puasa, Masya Allah, masih dengan hal yang sama. Masya Allah, ada orang puasa, tidak terasa Ustaz kami puasa. Maksudnya, iya aku tadi tidur jam 8, bangun jam 5 sore. Kalau kamu tidur, kawan sebelah, iya Ustaz, alhamdulillah aku ni pacak tidur lama. Itu puasa apa? Masya Allah, lomba tidur itu. Walhasil, jadi kita semua, tidak masalah. Tidur bulan puasa ada pahalanya. Saat kita telah capek letih untuk beribadah, bukan puasa untuk tidur. Habis capek ibadah terkeliap, nah itu ada pahalanya. Karena tidur kita dengan niat untuk ibadah. Tidur jangan sampai tidak niat, sayang. Tidur sama, tapi ada tidur orang berpahala, ada tidur orang ya dapat hilang ngantuk aja. Orang tidur dapat pahala saat dia tidur niat, ya Allah, mudah-mudahan dengan tidur ini aku bisa semangat untuk ibadah, semangat baca Quran, semangat untuk mencari rezeki yang halal, semangat untuk menyambung silaturahmi, semangat untuk melakukan ketaatan. Dengan niat tidur saja dapat pahala kalau dengan niat yang baik. Masya, kalau kita jangankan berniat Ustaz, doa lagi lupa. Kalau sudah nyingok kasur, aduh nyingok kasur langop nih. Masya Allah, tak pikir lagi. Maka ini luar biasa. Maka ayo sama-sama kita jadikan puasa kita puasa yang berkualitas, yang membuat kita semakin dekat dengan Allah, membuat kita semua mendapatkan anugerah yang besar di sisi Allah berupa pahala yang istimewa. Ada satu pintu di surga namanya Babur Rayyan. Mudah-mudahan pintu inilah menjadi sebab kita bisa masuk ke dalam surga melalui pintu orang puasa. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Mungkin inilah dari Al-Faqir. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Mudah-mudahan perjumpaan kita diberkahi Allah. Kita tidak ingin hanya bersama di dunia, kita ingin terus bersama. Setiap pertemuan itu kita ingin bisa bersama sampai surga. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.